Ini peristiwa yang terjadi di Jombang, tepatnya di sebuah pondok pesantren. Mereka melindungi orang-orang yang berbuat maksiat, padahal melakukan kesalahan besar dan menodai agama. Seandainya ini dilakukan oleh seorang yang dituduh Wahabi, maka seluruh Indonesia akan ngamuk. Tetapi karena hal ini terkait dengan nama sebuah kelompok yang senantiasa ngaku-ngaku aswaja, kalau bisa bagaimana hal ini ditutup-tutupi. Namun Allah Subhanahu wa taala khairul makirin, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik orang yang sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang membuat makar gitu ya. Nah, makar Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat makar itu pasti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini kalau kita lihat ya, ada beberapa dari oknum-oknum aswaja, kita panggil aja oknum-oknum aswaja, yang masih mau membela gitu. Mau membela si pelaku maksiat ya, putra dari seorang kiai yang terkenal, walaupun pesantren ini sudah dibekukan. Jadi ada kisah cerita dari sahabat saya itu, kalau dia itu ketika lagi memperbaiki pesantren itu, karena kebetulan sahabat saya yang ada di Jawa Timur ini, tepatnya ada di sekitar Mojokerto ya, pernah diundang ke Jombang untuk memperbaiki pagar gitu, pagar. Jadi ketika masuk ke ruangan pesantren yang dibekukan ini, ya yang banyak di sana itu lambang-lambang yang ngaku aswaja, termasuk kesatuannya itu ada semua di sana. Jadi yang ngaku-ngaku aswaja ini lambangnya semua ada. Jadi tidak bisa didustakan ya, dari siapa dia, kelompok siapa dia. Nah, itu peristiwa. Jadi seandainya, saya katakan lagi, seandainya ini dilakukan oleh Wahabi, itu akan seluruh Indonesia menghujat Wahabi. Pasti itu udah. Makelar-makelar anti Wahabi di Indonesia akan digerakkan untuk menyuarakan anti Wahabi. Lebih dahsyat lagi. Tetapi kalau yang berbuat aswaja itu, mana ada dari mereka itu yang berani menyuarakan kebenaran atas kesalahan saudaranya sendiri? Tidak akan berani mereka itu. Ini kebiasaannya mereka. Jadi nampak sekali fanatisme buta di kalangan mereka. Bukan lagi menegakkan kebenaran. Itu salah satu ciri kedustaan dan kebohongan dalam kelompok tertentu yang bernafaskan bid'ah. Ya, jangan bernafaskan bid'ah. Jadi kalau kita lihat tuh misalnya petuah kiai ini, terutama petuah kiai ini kalau ngumbar anti Wahabi, coba sekarang beranikah dia bersuara untuk aswaja yang berbuat salah seperti itu? Tidak akan berani. Apakah kemudian akan berani mengatakan itu adalah perilaku aswaja? Tidak akan berani. Ini ya. Jadi mereka tidak akan berani bersuara lantang menyuarakan kebenaran itu.
Karena memang otaknya mereka itu yang ada anti Wahabi, petuah kiai, yang satunya lagi YouTubuna, yang satunya lagi Ejo, apa itu, Lowo Ijo kali. Jadi memang tujuannya untuk menjelek-jelekkan Wahabi. Tapi kalau saudaranya sendiri, itu kelompoknya sendiri yang berbuat begitu, bahkan tidak diakui. Oh, itu bukan kelompok Aswaja, oh itu bukan kelompok kebiasaan buruk mereka itu kalau berbuat salah. Nah, itu satu contoh. Tahun berapa ya? Tahun 86, waktu saya masih muda itu mengikuti penataran ke Surabaya, seorang Kapolda di Jawa Timur itu menerangkan adanya seorang, tahun 86 nih peristiwanya, apa 86 ya, lupa saya itu. Jadi ikut penataran para dai, masih penataran para dai muda, yang memberikan penjelasan penerangan ini dari Kapolda, saya lupa namanya pada waktu itu ya. Jadi menceritakan ada seorang kiai yaitu menghamili 50 santrinya. Itu dulu itu, sampai akhirnya pesantren ini ditutup juga itu. Ya pokoknya lokasinya di Jawa Timur juga. Lokasinya di Timur. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan perbuatan itu? Bilangnya, saya disuruh Tuhan. Ini karena orang ini ngaku wali gitu. Ngaku wali kemudian menghamili orang tersebut, santrinya itu. Akhirnya pesantren itu dibubarkan. Di mana saya lupa pada waktu itu. Ini cerita saya pada waktu mengikuti penataran. Ini dari kelompok mereka juga gitu. Dan memang kasus-kasus seperti ini sebenarnya ya banyak, cuma tidak berani diungkap gitu. Tidak ada yang berani mengungkap. Dulu di Madura misalnya, di Madura itu ya, ada seorang yang dianggap ulama terkenal dan sebagainya misalnya, ya, sampai beristri saja lebih 11 orang gitu. Beristri saja lebih, ini ngaku Aswaja juga ya. Dan karena memang setiap hari kerjanya seperti itu, bahkan menjadi juragan tembakau, kemudian menjadi macam-macam lah ya. Nah, may yahdillahu fala mudhillalah. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu la mudhillalah, tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang dapat petunjuk. Karena mereka kadang-kadang pelaku maksiat ini ngaku wali gitu, sehingga lingkungan takut. Tadi kalau dilihat tuh adalah torikoh, dia torikoh lah. Tidak ada orang yang mengamalkan toriko itu dari kelompok Wahabi. Nggak ada istilah Wahabi itu ikut toriko Wahabiyah gitu, nggak ada itu. Yang ada toriko ya kelompok mereka. Itu umum sudah. Nama torikoh As-Siddiqiyah dan sebagainya. Memang tidak salah torikohnya, jelas itu. Tapi yang menjadi masalah adalah apa kata Imam Sufyan As-Sauri itu. Mungkin karena menjalankan sebuah hadis ini ya, sehingga mereka itu berbuat maksiat gitu. Jadi kadang-kadang berbuat maksiat tuh dianggap bukan perbuatan dosa bagi mereka yang sudah sampai ke tingkat wali itu, ke tingkat makrifat. Ada yang berpahaman seperti itu. Nah, seperti contohnya mungkin pernah disampaikan oleh Amrosi yang membenarkan hukum seandainya punya ilmu seperti Nabi Khidir bisa membunuh orang dan sebagainya. Lah itu dulu cerita seperti itu hanya ada di dalam Al-Quran. Peristiwa itu tidak diketahui oleh orang banyak. Yang tahu hanya Nabi Musa. Ya itu dia. Kemudian kalau ilmu ini diamalkan di dunia zahir, ya jelas itu merupakan perbuatan yang salah. Seperti sekarang misalnya ada orang yang berlagak sebagai Nabi Khidir membunuh anak dan sebagainya, ya tidak bisa dibenarkan lah, apalagi dilakukan dengan gaya dia sebagai seorang wali. Ini akibat terlalu banyak orang-orang yang mengaku wali Allah akhirnya menjalankan praktek-praktek yang salah, yang seharusnya wali Allah bukan seperti itu.
Wali Allah itu orang yang tunduk patuh. Namanya wali, orang yang berwala kepada Allah. Wali itu orang yang berwala kepada Allah dan Rasulnya. Itu wali. Loyal. Lawan katanya itu bara. Ya. Anillahi wa rasuli. Jadi baraknya itu anillahi wa rasuli. Dia bari mimma tusyrikun. Jadi begitu kalau kita lihat. Tidak bermakna wali Allah itu akan berbuat maksiat seenak hatinya. Jadi peristiwa di Jombang itu adalah salah satu bentuk arogansi dari mereka yang selalu mengatasnamakan Aswaja. Dan kita lihat perbuatan mereka yang ngaku Aswaja arogan rata-rata itu, membubarkan pengajian dan sebagainya karena merasa paling benar. Itu ya. Jadi karena merasa paling benar. Seharusnya mereka itu tidak merasa paling benar. Oke, kalau tidak suka dengan pemahaman orang lain, tidak perlulah menyesat-nyesatkannya. Itu bukti sekarang. Coba apa yang tidak arogan yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Aswaja ini? Pembubaran pengajian, penghinaan dan sebagainya. Karena memang mulutnya mereka ini kadang-kadang diantaranya tidak punya akhlak. Coba orang dibilang sutat dan sebagainya itu dengan seenaknya itu. Apa penghinaannya luar biasa. Ini pertanda dari mereka bahwa mereka itu memang tidak mau sopan, tidak mau berakhlakul karimah itu. Padahal kalau mencontoh baginda Rasulullah itu falyakul khairan falyakul khairan falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa diam, ini wah udah. Kalau tidak menghina Wahabi, nomor satu nih orang-orang mereka ini. Tapi kalau mereka berbuat salah, mencari berbagai macam cara supaya mereka tidak bersalah, hebat ya. Kalau perlu ngaku wali seperti peristiwa tahun 86 tadi itu, yang memperkosa 86 santrinya ya, 50 santrinya itu. Itu kisah dari Kapolres sekitar tahun 86 pada waktu saya mengikuti acara kajian, acara penataran dai itu masih dai muda saya itu. Jadi ingat saya kepada peristiwa itu terjadi di Jawa Timur juga gitu. Termasuk di Madura juga ya, dulu ada kata saya itu seorang yang ngaku kiai beristri sampai 11 orang pernah masuk ditahan oleh polisi keluar lagi. Waduh. Itu dulu peristiwa dulu. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi di kalangan mereka. Nah, seharusnya mereka mulai berpikir, mulai sadar gitu. Bukan kemudian terus-menerus meniupkan kebencian kepada kelompok lain. Arogansi, pembubaran pengajian itu juga merupakan emosi yang tidak mencerminkan perbuatan dan tindakan Aswaja. Jadi arogansi pembubaran pengajian. Karena apa? Orang yang merasa paling benar itu yang membubarkan, bukan orang yang berbicara. Toh kalau memang dikatakan salah, aja saja diskusi. Nggak usah ribut-ribut bikin permasalahan ini. Kayaknya ada video-video tertentu, ada kelompok tertentu yang konspiratif itu seperti petuah kiai, seperti YouTubuna, web ijo itu, kemudian apa, dia menggelar beritanya sama gitu, kebenciannya sama gitu. Selalu yang diangkat Wahabi, membenturkan Wahabi terus, dan dia tidak akan bersuara kalau ada perbuatan seperti itu. Nanti kalau perlu mencari bagaimana supaya dilarikan kepada Wahabi gitu. itu perbuatan mereka yang sangat jahat dan jelek gitu. Jadi disinilah letaknya. Bahkan nih, coba bayangkan pesantren saja ada konser. Konser, mendatangkan konser ya. Ini luar biasa. Kalau dilihat beritanya itu, kita lihat di berbagai macam, itu bukan anaknya kiai dan sebagainya. Lah, faktanya semua berita resmi seperti TV Kompas, TV One dan sebagainya memberitakan masih ditangkis dengan berbagai macam cara.
Kenapa diakui? Iya memang ini dari kelompok kami, tapi kan bukan kelompoknya, itu yang benar. Sama lah. Sekarang kalau ada perbuatan-perbuatan Wahabi dianggap ada yang keluar dari sunnah, tidak bisa kemudian mengeneralisir semuanya kalau memang benar itu. Tapi selama ini tidak ada seorang pun Wahabi yang berbuat maksiat. Wahabi itu, jangankan itu, lihat wajah wanita saja tidak dibenarkan kok. Yang selalu membenarkan tindakan-tindakan memperlihatkan wajah dalam statement-statement itu adalah kelompok-kelompok Aswaja. Melalui berbagai macam kajian, oh ini tidak termasuk jilbab, oh itu budaya Arab, cadar itu budaya Arab. Yang senangnya itu melihat wajah, mempertontonkan diri dan sebagainya, melihat tubuh. Itu yang ada di sono kelompoknya tuh sono kelompoknya. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk kepada setiap orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? May yahdillahu fala mudilla. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah tidak akan tersesat selamanya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak akan ada orang yang mendapatkan petunjuk sampai mati, masuk ke liang lahat, dia akan menjadi penghuni kuburan yang penuh dengan siksa. Hati-hati itu, hoi. Hati-hati, hoi, hati-hati. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.